Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da amma ba'd. Jamaah kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, kita terus bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla karena memang nikmat itu terus diberikan oleh Allah Azza wa Jalla. Wa ma bikum min ni'matin faminallah. Apapun nikmat yang kita terima itu semuanya datang dari Allah Azza wa Jalla. Maka kita terus bersyukur kepadanya agar nikmat itu dilanggengkan oleh Allah Azza wa Jalla, agar nikmat itu terus diberikan oleh Allah Azza wa Jalla, bahkan ditambah oleh Allah Azza wa Jalla. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum in adzabi lasyadid. Apabila kalian bersyukur, Allah tambah. Tapi kalau seandainya kita kufur, maka nikmat itu dicabut kembali. Berapa banyak orang yang diberikan nikmat oleh Allah Azza wa Jalla, tetapi karena kekufurannya Allah ambil itu nikmat. Maka kita tidak ingin nikmat yang Allah berikan itu dicabut oleh Allah Azza wa Jalla, dan kita terus diberikan nikmat oleh Allah Azza wa Jalla, karena tanpa nikmat Allah kita tidak akan bisa hidup. Kita tidak akan bisa hidup, kita tidak akan bisa melakukan aktivitas, kita tidak akan bisa melakukan ibadah. Maka oleh karena itu Bapak Ibu, mari kita terus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan bimbingan kepada kita. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita aturkan buat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, barangkali ini adalah kajian terakhir kita dalam pembahasan tazkiyatun nufus, penyucian jiwa. Dan saya mencoba untuk meringkas pembahasannya. Di pertemuan sebelumnya kita sudah sampaikan ada 4 racun hati. Ada 4 racun hati. Masih ingat Bapak Ibu? Yang pertama, berlebihan dalam berbicara. Yang kedua, berlebihan dalam memandang. Dan yang ketiga, berlebihan dalam makan. Dan yang keempat, berlebihan dalam bergaul. Baru satu yang kita bahas, yaitu berlebihan dalam berbicara. Berarti ada 3 lagi nih. Ya, ada 3 lagi nih. Ini seharusnya 3 pertemuan, tapi kita ringkas menjadi 1 pertemuan. Baik, yang kedua yaitu adalah berlebihan di dalam memandang. Tentunya kita mengakui memandang ini adalah nikmat. Nikmat dari Allah Azza wa Jalla. Alam naj'al lahu ainain. Bukankah kami, kata Allah Subhanahu wa taala, memberikan kedua mata? Alhamdulillah, dengan mata kita yang sehat kita bisa memandang alam ini. Kita bisa baca Al-Qur'an, kita bisa baca buku dan seterusnya. Ini adalah nikmat dari Allah Azza wa Jalla. Bagaimana nikmat ini digunakan sesuai dengan keinginan yang memberikan nikmat. Allah menginginkan mata ini digunakan untuk ibadah. Allah menginginkan mata ini digunakan untuk tadabbur. Maka kalau kita pergi jalan-jalan, jangan happy-happynya saja, tapi ada nilai tadabburnya. Ya, ada nilai pahalanya. Ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan pandangan mata ini, Allah menginginkan bagaimana kita menundukkan pandangan. Karena yang membuat seseorang melakukan dosa di dalam kehidupan ini karena pandangannya tidak ditundukkan. Ketika pandangan tidak ditundukkan, nah disitulah manusia itu dianggap berlebihan. Maka di sini saya ingin menyampaikan kepada kita bersama, ada 2 hal yang menyebabkan kita berlebihan di dalam memandang. Yang pertama adalah ketika pandangan mata tersebut memunculkan dosa, memunculkan maksiat.
Dan tentunya ini saya ingin sampaikan kepada jamaah laki-laki ini, bapak-bapak ini. Ya, karena bagi bapak-bapak itu ujian terbesarnya adalah ibu-ibu. Asyaddu fitnatin ala rijal an-nisa. Fitnah terbesar bagi bapak-bapak adalah perempuan. Ya, Pak. Ya, ini banyak para lelaki tidak lulus ujian ketika dia dihadapkan dengan perempuan yang cantik. Kalau digoda dengan uang dia masih bisa nolak. Ya, Pak. Digoda dengan yang lain dia masih bisa nolak. Tapi kalau digoda dengan perempuan yang cantik, ini jarang yang bisa lewat ujian. Ya, Pak. Karena memang laki-laki ini diberikan kecenderungan oleh Allah SWT, yaitu adalah kecintaan kepada wanita. Ya, Pak. Jadi laki-laki ini lebih kecenderungannya kepada wanita. Beda dengan ibu-ibu. Nanti kita akan bahas. Ya, laki-laki ini lebih ya cenderung kepada wanita. Zuina linnasi hubus syahwat minan nisa. Laki-laki itu diberi kecenderungan kepada kecintaan pada wanita. Maka jangan sampai nanti kecenderungan tadi kebablasan. Boleh kita mencintai perempuan, bagi bapak-bapak boleh cinta perempuan, itu adalah memang sunatullah. Yang namanya laki-laki otomatis ada kecintaan kepada perempuan. Justru kalau seandainya ada laki-laki nggak suka sama perempuan, itu bukan ya biasa. Ya, itu bukan biasa. Yang biasa itu ya mencintai. Tapi jangan sampai ya berlebihan. Ya, berlebihan di dalam memandang. Ya, berlebihan di dalam memandang perempuan. Artinya adalah Bapak Ibu, perempuan boleh ditengok tetapi sekedarnya saja. Ya. Jangan sampai ya pandangannya itu berlebihan. Karena ketika berlebihan maka akan muncul apa? Dosa. Ya, Pak ya. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Idza kharajatil mar'ah istashrafaha syaitan." Perempuan itu kalau keluar rumah itu dihiasi oleh syaitan. Maka banyak bapak-bapak selingkuh itu gara-gara apa? Gara-gara apa, Pak? Perempuan. Ya, dia sebenarnya sudah punya istri. Dia sudah punya istri, tapi dia tengok perempuan lain, istri orang. Ya. Yang tentunya haram dia pandang. Yang halal itu ada sama dia. Tetapi dia tidak mau memandang yang halal, tetapi dia pandang yang haram. Ketika dia memandang yang haram, maka ini akan menyebabkan sesuatu yang haram tadi menjadi nikmat. Karena setan masuk di situ. Ya, Pak. Maka banyak kenapa ya para suami selingkuh? Ya, kadang-kadang selingkuhnya dengan wanita yang mungkin dari segi face-nya mungkin enggak secantik istrinya gitu. Istrinya lebih cantik, tapi dia berselingkuh dengan wanita yang secara face-nya tidak cantik gitu. Kenapa bisa itu terjadi? Karena setan ya masuk di dalam pandangan matanya. Maka kita para lelaki hati-hati ketika kita ya memandang wanita. Jadi memandangnya itu sekedarnya saja. Ya, jadi kalau lewat sekedarnya saja. Jangan terlalu dijulurkan pandangan. Kalau dijulurkan pandangan, maka ini akan mengakibatkan dosa. Ketika pandangan mata, ketika mata memandang, kemudian nanti jatuhnya kemana? Ke hati. Dan kalau sudah ke hati, nanti yang lain bicara. Paham Bapak Ibu ya? Maka ini yang penting perlu diperhatikan bagi bapak-bapak, karena kita melihat di zaman sekarang banyak sekali ujiannya untuk bapak-bapak ini. Ya, di mana-mana kita temukan banyak perempuan membuka aurat. Di jalan-jalan ada iklan-iklan, rata-rata adalah iklan perempuan yang membuka aurat. Ini tentunya ini ujian bagi bapak-bapak. Kalau lagi bersama istri mungkin masih bisa nundukkan pandangan ya, takut sama istri. Tapi kalau sendiri, nah ini kadang-kadang ya apa namanya melihat yang diharamkan oleh Allah Azza wa Jalla. Yang kedua, kita dianggap berlebihan dalam memandang, yaitu adalah ketika kita memandang hal yang mubah, yang membuat hati kita lalai. Ternyata Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, memandang yang mubah ini boleh, tetapi jangan terlalu berlebihan. Dan saya ingin mengingatkan ibu-ibu. Ya, kenapa? Karena memang banyak ibu-ibu yang berlebihan dalam memandang hal yang mubah.
Karena sesuatu yang mubah itu dipandang terus, akhirnya apa? Melalaikan hatinya. Ibu-ibu kalau misalnya pergi ke pasar, ya misalnya pergi ke pasar, itu misalnya mau beli barang, ada keinginan misalnya ada 5 item, tapi karena ada melihat barang yang lain, itu akhirnya jadi keinginan membeli gitu. Kalau seandainya dia bisa beli, dia beli. Kalau nggak ada uang, dia akan berpikir terus. Nah, dia akan berpikir terus, dia akan mikir itu terus, akhirnya apa? Menjadikan hatinya lalai karena dia memikirkan hal itu. Dia akan meninggalkan kewajibannya. Maka oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an mengatakan wala tamuddanna ainaika ila ma matta'na bi azwaja. Janganlah kalian ulurkan pandangan kalian. Maka kalau kita melihat ada satu nikmat dimiliki oleh orang lain, cukup dilihat sekedarnya saja. Orang punya mobil, lihat sekedarnya saja. Jangan dipandang terus. Karena kalau dipandang terus, maka nanti akan ada keinginan. Ya, Pak. Kita punya mobil, misalnya ya mobil A misalnya. Ada tetangga mobil B yang tentu mewah misalnya. Ya, dipandang terus, akhirnya Pak ada keinginan untuk beli. Kalau uangnya ada, mungkin tidak ada masalah. Tapi kalau uangnya nggak ada, gimana? Maka ini akan mengakibatkan apa? Ya, mungkin ya dia akan terus meminta kepada suaminya. Kalau suaminya ya tidak bisa beli dan segala macamnya, nanti dia akan mengatakan suaminya pelit dan segala macamnya. Maka ini juga akan mengakibatkan ya terjadinya pertengkaran di dalam rumah tangga karena istri doyan dengan barang-barang sementara suaminya tidak mampu, sehingga akhirnya terjadi pertengkaran dan pertengkaran ini akan membawa kepada dosa. Jadi ini poin yang kedua yang perlu kita perhatikan, ya, bagaimana kita tundukkan pandangan kita, apakah itu untuk yang haram ataupun sesuatu yang mubah. Berikutnya yang ketiga, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kita ya menjaga diri kita dari berlebihan dalam makan, fudul at'am. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau adalah manusia yang paling memperhatikan makanan. Jadi Nabi itu memberikan perhatian luar biasa terhadap makanan. Di mana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu memberikan aturan kepada kita, kalau kita ingin menjadi ya manusia yang bersih hatinya, bagaimana kita memperhatikan pola makan kita. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan perut kita ini itu dibagi 3. Sepertiga untuk makan, sepertiga untuk minum, dan sepertiga untuk nafas. Maka ketika seseorang dia makan berlebihan, ya, ketika dia makan berlebihan, maka ini akan membawa kepada keinginan untuk bermaksiat. Kenapa? Karena setan itu paling gampang menggoda orang yang lagi kenyang. Kalau orang lagi lapar itu sulit untuk digoda. Ya, karena orang lagi lapar yang dipikirkan adalah perutnya. Bagaimana dia isi perutnya. Tapi kalau orang lagi kenyang, itu yang dipikirkan apa? Saya sekarang ngapain lagi ya? Kayaknya enak nih ganggu orang nih. Ya, ganggu perempuan nih, dan segala macamnya. Maka disinilah munculnya dosa. Maka di dalam Ramadan, dalam bulan Ramadan kita ya dilatih untuk apa? Kurang makan, mempersempit jalan syaitan. Ya, membuat jalan syaitan itu sempit. Dan ketika jalan syaitan itu sempit, syaitan maka tidak bisa bebas bergerak. Maka kalau kita makan banyak, itu akan memberikan kemudahan bagi setan untuk bergerak. Yang kedua, makan banyak ini juga menyebabkan kita malas. Ya, kalau kita banyak makan, itu bawaannya adalah malas. Dan ketika kita malas, maka berujung kepada nggak mau melakukan ibadah. Maka kalau misalnya kita berbuka Bapak Ibu, makan dengan menu yang sebanyak-banyaknya, nanti bawahnya ngantuk, nanti akhirnya malas pergi ke masjid. Kenapa? Ngantuk berat ya. Itu sudah otomatis. Ya, itu sudah otomatis. Maka makan itu jangan terlalu banyak. Ya, Bapak Ibu ya. Dan inilah yang dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau itu tidak pernah kenyang ketika makan. Ma syabi'a ahlu Muhammadin min ta'amin khubzin qad. Nabi Muhammad dan keluarganya tidak pernah kenyang makan roti. Tidak pernah kenyang. Ya, dan itulah rahasianya.
kenapa Nabi kita Muhammad semangat dalam beribadah? Kenapa Nabi Muhammad SAW jarang sakit? Ya, karena beliau memperhatikan pola makan. Nah, kadang-kadang umatnya kan tidak memperhatikan pola makan. Apa saja dimakan. Ya, apalagi ketika berbuka, semuanya ingin dimakan. Sehingga apa yang terjadi? Macak penyakit yang muncul. Apalagi kalau makan nasi ya. Itu kalau nasi itu kan banyak kadar gulanya. Jadi kalau banyak makan, nanti penyakit. Ya, penyakit gula lah, penyakit ini dan segala macam. Banyak penyakit yang akan muncul. Ya, kalau banyak penyakit nanti ujung-ujungnya juga enggak ibadah. Ya, enggak ibadah. Kalau udah sakit itu udah sulit untuk beribadah. Dan kalau tidak beribadah, otomatis akan lahir dosa. Maka oleh karena itu Bapak Ibu, kita perhatikan makan kita. Nabi SAW menginginkan kita menjadi umat yang sehat. Banyak umatnya sakit karena tidak memperhatikan makanan. Kita lihat Nabi kita Muhammad SAW selama umur 63 tahun, beliau sakitnya berapa kali? 2 kali, Pak. Bayangin ya. Dan itu sakitnya bukan sakit berat seperti umatnya, sakitnya demam saja. Sakitnya demam, Pak. Kalau umatnya jangan ditanya, banyak penyakitnya. Kenapa? Karena tadi tidak memperhatikan makanan. Semuanya dihantam. Maka ini penting diperhatikan, Pak. Walaupun ini masalah kecil, tetapi juga nanti berujung kepada hati. Yang terakhir, Bapak Ibu yang Allah Subhanahu wa taala, yaitu adalah berlebihan di dalam bergaul. Berlebihan di dalam bergaul. Kapan kita dianggap berlebihan dalam bergaul? Yaitu adalah ketika dalam pergaulan tadi ada dosa yang muncul. Kapan dosa itu muncul? Karena salah dalam memilih teman. Ya, Pak. Kalau kita salah dalam memilih teman, nanti ujung-ujungnya kita akan melakukan dosa. Jadi teman itu suatu hal yang perlu kita perhatikan, Bapak Ibu. Nabi kita Muhammad SAW mengingatkan kepada kita umatnya, al-mar'u ala dini khalili falyanzur ila man yukhalil. Seseorang itu tergantung agama temannya. Kalau kita berteman dengan orang baik, insya Allah juga nanti jadi baik. Ya, Pak. Sepreman-premannya orang, kalau dia berteman dengan ulama, dengan ustadz, dengan kiai, insya Allah nanti dia tobat, insya Allah. Karena teman itu memberikan pengaruh yang luar biasa. Atau sebaliknya, orang baik berteman dengan orang jahat, ini bisa jadi jahat. Sebenarnya di dalam pertemanan itu ya tergantung siapa yang dominan sebenarnya. Siapa yang dominan. Kalau yang dominan orang baik, maka yang jahat jadi baik. Kalau yang dominan orang jahat, yang baik bisa jadi jahat. Maka kita harus perhatikan dengan siapa kita berteman. As-sahib sahib. Teman itu bisa menarik. Teman itu bisa menarik. Dia bisa menarik kita ke surga, atau dia bisa menarik kita ke dalam neraka. Banyak Bapak Ibu anak-anak kita yang sudah dididik di rumah kita dengan baik, kita ajarkan akhlak yang mulia, tapi ketika dia keluar dari rumah kita berteman dengan teman yang gak baik, ujung-ujungnya apa? Jadi gak baik. Maka banyak para orang tua mengeluhkan, Ustaz, kenapa ya anak saya itu di rumah itu baik loh, kok sekarang jadi jahat, kok sekarang durhaka, kok sekarang banyak ininya, ngelesnya dan segala macamnya. Oh Bu, mungkin tengok temannya siapa. Jelas Bapak Ibu ya. Kita lihat kenakalan remaja hari ini itu karena persoalan apa? Pergaulan kan? Ada yang minum khamar, ada yang narkoba dan segala macamnya, ada yang berzina dan segala macamnya. Itu semuanya adalah karena pergaulan, karena teman yang tidak benar. Maka kita para orang tua punya kewajiban ini. Tengok teman anak kita itu bertemannya dengan siapa. Itu perlu diperhatikan. Jangan sampai nanti usaha kita sia-sia. Kita sudah bagus-bagus mendidiknya, membinanya, ujung-ujungnya ya tidak sesuai yang kita harapkan. Maka oleh karena itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah menjelaskan kepada kita ini sebagai penutup, di dalam kehidupan ini ada 4 tipe teman. Kita harus tengok nih. Teman kita ini masuk tipe yang mana? Tipe yang pertama yaitu adalah teman yang dikatakan oleh Ibnu Qayyim, yaitu adalah vitamin. Teman itu seperti apa, Pak? Vitamin. Apa maknanya, Pak?
Vitamin itu adalah sesuatu yang kita butuhkan. Ya, setiap waktu kita membutuhkan vitamin. Artinya adalah teman itu adalah kita butuhkan setiap saat. Kita berteman dengan seorang dan kita butuh dengan dia setiap saat. Siapa yang dimasukkan vitamin di sini adalah para ulama. Siapa Pak? Para ulama. Itu kita membutuhkan ulama setiap saat, kapanpun kita butuh ulama, karena ulama yang akan mengarahkan kita, yang membimbing kita dalam agama kita. Dan kita tidak bisa jauh-jauh dari ulama. Kalau kita jauh dari ulama, maka kita tidak tahu nanti kemana arah jalan kita nanti. Maka ini yang pertama, itu vitamin. Dan kalau bisa kita cari yang ini Pak, karena teman yang baik itu nanti akan memberikan syafaat nanti pada hari kiamat. Ya, di dalam hadis yang sahih dijelaskan, ketika ada seorang yang saleh masuk ke dalam sorga, kemudian dia tidak menemukan teman-teman yang di dunia yang dulu bersamanya, bareng salat, bareng puasa, bareng ngaji. Terus ketika di sorga dia tidak temukan. Akhirnya dia bertanya kepada Allah Azza wa Jalla, "Ya Allah, mana temanku yang dulu bersamaku di dunia? Mana dia sekarang?" Ya. Kemudian kata Allah kepada orang tadi, "Idhab ilan nar, akhrij man arafta minhum." Kamu pergi ke neraka, kemudian kamu keluarkan siapa yang kamu kenal dari teman-temanmu. Bayangin Pak ya, ini enaknya kalau kita punya teman baik. Dia akan ingat kita terus, walaupun nanti sudah mati, walaupun nanti sudah ke alam akhirat. Ya, makanya saya ingatkan Bapak Ibu ya. Ya mungkin zaman sekarang ini ada Facebook nih. Jadi tengok juga temannya siapa yang minta pertemanan ini, tengok juga dulu, jangan semua yang minta pertemanan di-add gitu. Akhirnya apa? Nanti macam-macam yang dikirim. Jelas Bapak Ibu ya, dan ini tentunya akan mempengaruhi kita juga. Itu yang pertama. Yang kedua, ada jenis teman itu diibaratkan seperti obat. Apa maknanya? Dibutuhkan ketika ya momen-momen tertentu saja, bukan setiap saat Pak. Yang namanya obat kan nggak setiap saat kita butuh. Ya Pak, walaupun kita misalnya alhamdulillah badan dah sehat, minum obat terus ya bisa sakit gitu. Ya, ini adalah gambaran saja yang disampaikan oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Ini teman teman kerja, teman biasa. Ya, teman kantor, teman ya di perumahan itu diibaratkan seperti obat. Artinya kita jangan terlalu berlebihan berteman dengannya, sekedar berteman begitu saja. Karena kalau terlalu berlebihan nanti juga bisa akan melalaikan. Seorang anak kalau dia terlalu berlebihan berteman dengan teman-temannya, nanti ini bisa melalaikan dia dari melaksanakan ibadah salat. Karena asik berteman sehingga lupa melakukan ibadah salat. Yang ketiga, ada teman itu diibaratkan seperti penyakit. Artinya apa? Tidak ada manfaat berteman dengan dia. Ya Pak, berteman dengan dia itu nggak bisa ngabisin. Tiap sebentar ngutang, tiap sebentar minta, ya Pak. Tiap sebentar apa? Nyusahin, ya. Tiap sebentar nyakitin. Nah yang kayak gitu itu adalah penyakit. Maka teman yang seperti ini nggak usah kita berteman dengannya. Kalau kita ingin berteman, yang pertama, yang kedua saja. Kalau yang ketiga ini nggak usah, ya, karena akan memberikan ya penyakit kepada kita, membuat kita susah Pak. Ya, kerja kita ngurus dia terus. Ya, hati kita juga tidak tenang bersamanya. Dan yang terakhir Bapak Ibu yang Allah Subhanahu wa taala, yaitu adalah ada teman yang diibaratkan seperti virus. Dan ini yang berbahaya. Ya Pak, siapa yang dimaksudkan oleh beliau? Yaitu adalah teman yang bisa menyesatkan kita. Teman yang bisa membawa kita kepada neraka. Maka kalau kita berteman dengan seorang, kita tengok ini orang ini benar nggak ini? Benar nggak akidahnya? Benar nggak keyakinannya? Jangan sampai nanti kita ikut-ikutan. Teman pakai jimat, nah kita ikut juga. Kenapa ini? Oh ini jimat ini. Ini yang membuat aku banyak dapat rezeki. Iya ya. Tengok aja lah itu. Saya punya mobil, saya punya rumah. Akhirnya Pak, oh ya saya coba juga lah katanya. Kan begitu. Ini menyesatkan Pak ini. Ya, jadi kalau seandainya ada yang kayak gitu, nggak usah kita berteman dengannya. Walaupun mungkin kita mengatakan, wah saya kan akidahnya kuat, akidahnya mantap, nggak ada jaminan Pak. Berapa banyak orang yang mantap akidahnya, tapi berteman dengan orang yang sesat, berteman dengan liberal,
maka pemikirannya juga liberal. Banyak para ustadz, mohon maaf lahir batin, murtad. Ya Pak ya? Ada yang murtad kan? Padahal kan mungkin dari sisi ya pengetahuannya dengan agama sangat banyak sekali. Ya, tetapi kenapa dia keluar dari Islam? Persoalannya adalah karena dia berteman dengan orang yang sesat. Kenapa dia melakukan hal-hal yang terlarang di dalam Islam? Karena dia berteman dengan orang yang sesat. Maka oleh karena itu Bapak Ibu yang Allah Subhanahu wa taala, mari kita perhatikan teman kita. Bertemanlah dengan orang-orang yang baik, bertemanlah dengan orang-orang yang senantiasa memotivasi kita untuk beribadah. Kalau seandainya kita lupa, dia ingatkan. Kalau seandainya kita salah, dia nasihatin. Itulah teman yang baik. Bukan teman yang baik itu membiarkan kita. Sebagian orang memahami teman baik itu dia tidak ikut campur dengan urusan kita. Itu teman baik, tidak. Ya, teman yang baik itu adalah teman yang peduli dengan kita. Apa yang kita hadapi, dia peduli. Apakah kita mendapatkan nikmat, dia peduli. Apakah kita mendapatkan musibah atau ujian, dia juga peduli. Itu yang dikatakan teman yang baik. Maka oleh karena itu Bapak Ibu yang Allah Subhanahu wa taala, inilah 4 hal yang perlu kita perhatikan di dalam kehidupan ini. Ya, jangan sampai kita melakukannya, karena ini juga berujung kepada dosa, dan dosa juga ujung-ujungnya akan menodai hati kita dan menodai jiwa kita. Dan ketika jiwa kita sudah ternodai, maka sulit bagi kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Utsman bin Affan mengatakan, "Lau tahurat qulubukum masyabi'tum min kalamillah." Seandainya hati kalian suci, maka kalian tidak akan pernah bosan beribadah. Apa yang membuat kita bosan Pak beribadah? Baru salat sedikit udah malas, baru baca Quran sedikit udah malas. Masalahnya apa? Jiwanya lagi bermasalah. Tapi kalau jiwa oke saja, bersih, maka semuanya akan bagus. Ucapan juga akan bagus, apa yang dilakukan juga akan bagus. Ini saja Bapak Ibu yang Allah Subhanahu wa taala. Kita bermohon kepada Allah Azza wa Jalla agar Allah memberikan taufik, memberikan bimbingan kepada kita untuk terus mensucikan jiwa kita dan untuk terus membimbing kita sampai kita masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.